Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Matematika 1 2 SKS. Nah, mata kuliah Matematika 1 ini tujuan utamanya adalah kita nanti akan mencari tahu apa yang disebut dengan garis singgung. Jadi, teman-teman lihat di gambar yang sebelah kiri itu ada grafik ya. Grafiknya tuh naik turun, ada puncak, ada lembah gitu ya. Nah, titik yang bergerak-gerak itu dan ada garis merah itu merupakan garis singgungnya. Nah, jadi apa relevansinya, kaitannya antara garis singgung ini dengan aplikasi gitu ya. Nanti akan kita bahas. Namun itu tujuan akhirnya ya. Nah, kurang lebih seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi garis singgung itu dalam suatu fungsi ibaratnya itu seperti kecepatan sesaat gitu ya, yang ada di grafik sebelah kanan. Nah, jadi ada grafik sebelah kanan, ada grafik sebelah kiri. Nah, grafiknya itu sama-sama grafik lengkung gitu ya, yang sumbu Y-nya adalah jarak dan sumbu X-nya adalah jam. Nah, kecepatan seperti yang kita tahu itu adalah pembagian antara jarak dan waktu. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu berarti jarak tempuhnya, misalkan dari titik A ke titik B, nah itu dia menempuh jarak seberapa jauh, kemudian dibagi dengan waktu tempuhnya. Nah, itu disebut sebagai kecepatan rata-rata. Namun di sini ada yang disebut sebagai kecepatan sesaat, nah, instantaneous rate. Nah, jadi kecepatan sesaat di sini itu adalah kecepatan di satu titik tertentu. Nah, untuk mencari kecepatan di satu titik, nah, kita tidak bisa hanya membagi jarak ini dengan waktu ini. Nah, karena tidak bisa begitu ya. Nah, makanya titik ini, nah, kecepatan sesaat itu nanti dinyatakan dengan garis singgung yang ada anak panahnya ini. Garis lurus ini adalah garis singgung pada titik C. Nah, ini adalah nanti yang akan kita bahas sampai akhir pertemuan itu dan aplikasinya apa dalam dunia engineering gitu ya. Namun sebelum kita masuk ke situ, kita akan mempelajari dulu prasyarat kalkulus. Nah, jadi untuk mempelajari nanti kalkulus, nah kita harus review dulu ya beberapa prasyarat. Nanti kita akan belajar tentang pecahan gitu ya, ini pecahan. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai akar pangkat, kemudian juga nanti pemfaktoran dari suatu fungsi. Nah, kita mulai dulu dari aturan pecahan. Jadi pecahan itu teman-teman pasti sudah tahu ya. Saya sempat jelaskan pecahan. Nah, sederhananya misalkan A per B. A itu adalah kita sebut sebagai pembilang, sedangkan B itu adalah penyebut. Nah, dalam pecahan itu aturannya adalah kita tidak bisa membagi pembilang dengan 0. Jadi dengan syarat B ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu adalah syarat pecahan. Nah, A itu boleh 0, contohnya di sini adalah 0/5, ini boleh ya. Akan tetapi 5 dibagi 0, nah ini tidak boleh. Mengapa? Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan 8 dibagi 2 itu kan sama dengan 4. Nah, itu kan sama aja 8 itu 2 dikali 4. Nah, atau jadi 2-nya 4 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, oke, ini benar. Nah, sedangkan kalau 5 per 0, nah, itu sama dengan berapa? Nah, jadi ini kan nanti 5 sama dengan 0 dikali berapa? Nah, 0 dikali berapa biar 5? Kan tidak ada. Jadi pecahan ini kita sebut sebagai tidak terdefinisi.
Jadi pecahan itu simpelnya adalah A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Nah, selanjutnya kita adalah kebalikan dari pecahan. Jadi misalkan kita A per B, maka kebalikannya, jadi kebalikannya adalah B per A. Nah, jadi sama di sini contohnya adalah 3 per 4, kebalikannya 4 per 3. 6 itu berarti dia 6 per 1, kebalikannya adalah 1 per 6. X minus 2, jadi misalkan ada suatu fungsi gitu ya, X minus 2, maka kebalikannya adalah 1 per X minus 2. Yang lain contohnya misalkan X kuadrat plus 9, nah, maka kebalikannya adalah 1 per X kuadrat plus 9. Itu yang disebut sebagai kebalikan pecahan. Oh iya teman-teman, karena ini mata kuliah matematika, jadi sebaiknya ketika kalian menyimak kuliah ini, kalian sambil siapkan kertas dan pulpen, sambil kalian mencatatnya. Karena apa yang tangan kalian lakukan, apa yang tangan kalian tulis, itu akan lebih membekas di otak kalian daripada kalian hanya melihat saja. Jadi itu saran saya, siapkan catatannya untuk kalian bisa ikut mengoret-ngoret gitu ya. Nah, kita sekarang ke perkalian pecahan. Perkalian pecahan. Jadi tentu ini juga kalian sudah cukup familiar, saya ulang singkat saja. Jadi contohnya adalah 2 per 5 dikali 3 per 4, ya ini tinggal dikali aja ya, 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, dan ini bisa kita sederhanakan. Jadi semuanya dibagi 2 jadinya 3 per 10. Ini gampang. Nah, mungkin untuk pembagian pecahan, ini mungkin yang masih beberapa yang belum bisa menghitung. Nah, kita coba bahas. Ada pecahan misalkan 3 per 10 dibagi 4 per 5. Cara ngerjakannya biar gampang, maka yang 4 per 5 ini kita balik seperti yang kebalikan pecahan tadi, kemudian pembaginya ini menjadi perkalian. Jadi seperti yang di bawah ini sama dengan 3 per 10 dikali yang tadinya dibagi, kemudian dia berubah menjadi perkalian. Nah, ketika dia berubah menjadi perkalian, maka pembaginya ini adalah kebalikannya. Kebalikan 4 per 5 berarti 5 per 4. Nanti tinggal dikali 3 dikali 5, 15, 4 dikali 10, 40. Jadi itu kita bisa bagi dengan bagi 5 ya, bagi 5 sama dengan 3 per 8. Jadi sampai sini untuk pembagian pecahan cukup jelas saya kira. Kita lanjutkan ke penambahan pecahan. Jadi penambahan pecahan ini sebenarnya gampang ketika penyebutnya nilainya sudah sama ya. Jadi ketika sudah sama tinggal dijumlahkan, gampang. Ini gampang, namun bagaimana ketika penyebutnya ini adalah nilainya berbeda. Di sini 5, di sini 8. Nah, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi penyebut disamakan dulu. Nah, cara menyamakannya adalah dikali silang aja. Jadi yang ini misalkan per 5, ini per 8, berarti yang bagian sini dikali 8, nah, yang bagian sini dikali 5. Nah, jadi seperti ini dikali, sebenarnya itu maksudnya adalah 8 per 8 ya. Jadi yang atas juga dikali 8, yang bawah juga dikali 8. Jadi kan 1. 8 per 8 itu sama dengan 1, 5 per 5 itu juga sama dengan 1. Jadi tidak merubah nilai. Nah, secara singkat bisa kita tulis nanti seperti ini. Nah, jadi ini kan sudah sama. Jadi penyebutnya adalah 5 dikali 8, 40 ya. Atasnya adalah 2 dikali 8 sama dengan 16, 3 dikali 5 sama dengan 15.
sehingga ketemu 31/40. Nah, ini rumus umumnya ya. Jadi ketika A plus B di plus C per D, ya, karena B sama dengan D itu beda, penyebutnya dikali saja, B dikali D gitu ya. Atasnya adalah kali, ini dikali silang sini. Nah, untuk pengurangan pecahan ini prinsipnya sama dengan penambahan. Jadi subtraction ini maksudnya adalah pengurangan. Jadi untuk pengurangan itu sama dengan penambahan. Jadi penyebutnya itu harus sama. Oke, kita lanjut ke penyederhanaan pecahan. Nah, ini nanti kita akan menyederhanakan dengan cara mencoret-coret variabel yang sama antara pembilang dan penyebut. Ketika sama, itu bisa kita coret. Nah, seperti contohnya adalah seperti ini. X pangkat 5 dikali Y kuadrat dibagi dengan X pangkat 3 dikali Z. Nah, maka jika kita ingin menyederhanakan, bisa kita konsepnya seperti ini. Jadi X pangkat 5 berarti X-nya ada 5 kali gitu ya. Y-nya kuadrat berarti Y-nya 2 kali. X pangkat 3, X-nya 3 kali, Z. Nah, maka bisa kita coret. Nah, yang 3 di atas kita coret dengan 3 yang di bawah. Sehingga ketemu X kuadrat Y kuadrat dibagi Z. Ini cukup mudah. Kapan kita tidak bisa menyederhanakan ataupun mencoret-coret? Nah, jadi kalau ini kan semuanya perkalian, yang penyebutnya, pembilangnya perkalian, penyebutnya juga perkalian. Namun ketika di sini ada penjumlahan, nah, karena ada penjumlahan ini, maka ini tidak bisa kita langsung coret-coret. Nah, ini nggak bisa, karena ada penjumlahan, maka kita tidak bisa mencoret secara langsung. Kita tidak bisa mencoret A dikali ini, itu nggak bisa ya. Ini nggak bisa disederhanakan. Jadi ini harap menjadi perhatian atau warning. Nah, selanjutnya ke tentang nilai absolut. Nah, nilai absolut itu maksudnya adalah dia akan menjadikan suatu bilangan negatif menjadi bernilai positif. Nah, jadi misalkan minus 6 ketika kita kasih absolut. Absolut itu tanda garis vertikal gitu ya, yang menutup angka tersebut, maka dia akan bernilai menjadi positif. Nah, dan ketika sudah positif ya, dia akan tetap positif. 0 juga akan tetap 0. Jadi misalkan kita terapkan kepada sebuah variabel X gitu ya, nah seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Contohnya, contoh lain misalkan X, ketika nilai X itu adalah minus 5, maka nilai absolut dari X itu sama dengan 5. Jadi ini sama dengan nilai absolut dari minus 5, maka sama dengan 5. Seperti ini ya. Jadi itu simple untuk nilai absolut. Kita bisa lanjutkan ke aturan pangkat. Nah, aturan pangkat ini nanti juga akan sangat bermanfaat ketika kita menganalisis fungsi gitu ya, dan kita nanti akan mencari integral. Nah, ini mencari turunan atau diferensial ya. Nah, pertama adalah sesuatu variabel yang berpangkat 0. Jadi X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun variabelnya, misalkan saya ganti A pangkat 0, ya dia sama dengan 1. Misalkan 1000 pangkat 0, berapa? Ya 1 tetap. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0, itu nilainya adalah 1. Selanjutnya, bagaimana ketika pangkat itu negatif? Nah, ketika pangkat itu negatif, itu kita bisa menghilangkan pangkat negatif dengan cara membalik si variabel sebelum pangkat. Nah,
jadi contohnya seperti ini. X pangkat minus 3, maka biar pangkat negatifnya hilang, kita jadikan kebalikannya. 1 per X pangkat 3. Dan umumnya seperti ini. Jadi X pangkat minus A itu sama dengan 1 per X pangkat A. Jadi ini cukup simpel. Nah, jadi ini juga sama ya. Nah, contoh yang lain kita merubah bentuk ya. Jadi misalkan X pangkat 2 per 3 itu bisa kita tulis dalam bentuk lain, berarti seperti, jadi pangkat itu ketika pangkatnya bernilai pecahan gitu ya, ketika pangkatnya adalah pecahan misalkan A per B, nah, maka akarnya itu adalah yang penyebutnya atau B gitu ya. Jadi akar pangkat B dari X. Nah, kemudian A ini pembilangnya adalah pangkatnya. Jadi seperti ini. Dan ini bisa kita nyatakan juga dengan A-nya itu langsung dipangkatkan ke variabel yang tadi. Nah, jadi A-nya X pangkat A gitu di sini. Jadi itu bisa kita rubah seperti itu untuk aturan pangkat yang ini. Kita lanjutkan. Kemudian bagaimana perkalian pangkat ketika variabelnya sama. Jadi di sini adalah variabelnya sama-sama X kuadrat dikali, ya, ini kali ya, titik, dengan X pangkat 3. Maka kita aturannya adalah kita bisa menjumlahkan pangkatnya. Ketika variabelnya ini sama, jadi sama-sama X, jadi X pangkatnya tinggal dijumlahkan. 2 plus 3 sama dengan X pangkat 5. Jadi asalkan variabelnya adalah sama. Contoh yang lain adalah, ini perkalian, sekarang adalah pembagian. Nah, kalau perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, ketika pembagian maka pangkatnya aturannya adalah dikurangi. Nah, jadi aturannya seperti ini, X pangkat 5 dibagi X pangkat 3, maka X 5 pangkat 5 dikurangi 3, X pangkat 2. Seperti ini. Contohnya yang ini misalkan X 2, nah, berarti adalah pengurangan dibagi X pangkat 6 itu sama dengan X. Nah, ini pangkatnya adalah 2 minus 6 sama dengan X pangkat minus 4. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana ketika pangkatnya itu double? Jadi misalkan X pangkat A kemudian kurung dipangkatkan B lagi. Jadi adalah pangkatnya langsung dikalikan aja. X pangkat A dikali B. Contohnya dengan X pangkat 3, saya cari contoh yang lain, dikali pangkat 2. Nah, berarti X 3 dikali 2 gini. Di X 3 kali 2 berarti 6. Saya kira ini mudah ya. Ini review. Kita lanjutkan. Ini masih sama. Jadi ketika variabelnya ini ganda ya, tidak hanya X tapi X, Y, Z, namun kemudian dikurung dan dipangkatkan. Jadinya seperti ini, X pangkat 3, Y pangkat 3, dan Z pangkat 3. Jadi rule-nya seperti ini. Ketika ini dikalikan, bagaimana ketika ini pecahan? Nah, ketika pecahan juga sama. Ini tinggal pangkatnya didistribusikan saja ke pembilang dan penyebut. Ini cukup jelas. Sedangkan ini bagaimana ketika variabelnya itu penjumlahan. Nah, jadi X, misalkan di sini adalah plus Y kuadrat. Nah, ini tidak sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi ini nggak sama. Nah, melainkan ini tuh samanya adalah ketika ditulis dua kali X plus Y, karena kuadrat ya, maka dikali dengan X plus Y juga. Nah, ini baru betul. Yang ini betul, yang ini salah.
Jadi ini mohon diingat-ingat nanti, karena ini mungkin banyak kita pakai juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang aturan-aturan seperti ini. Cukup jelas. Kita lanjut ke aturan akar pangkat.